di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020 segera akan kita mulai, diawali dengan berita jemaat. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sekali pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ibadah live recording Jemaat GKM Murung Pudak. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15 dan bahan renungan terambil dari Matius 9 ayat 35 dan 10 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan kita pada hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Puji Haryadi MD. Pemberitahuan 1. Bahwa dengan upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran coronavirus atau COVID-19, maka untuk memutus mata rantai penyebaran, semua warga dianjurkan untuk melaksanakan social distancing atau menjaga jarak dan menghindari kerumunan sesuai anjuran pemerintah. Kita warga gereja dianjurkan untuk beribadah melalui live streaming maupun live recording di rumah masing-masing. 2. Sebelum beribadah, persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik yang mencakup sarana dan peralatan seperti handphone, jaringan internet, kuota internet, daya listrik, dan lain-lain. 3. Ikuti ibadah dengan hikmat sebagaimana kita beribadah hari Minggu di gedung gereja dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada di channel YouTube GKM Murung Pudak. 4. Persembahan bisa dikirim langsung ke Bendahara Majelis Jemaat GKM Murung Pudak atau dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 083 00 1080 557 atas nama GKM Murung Pudak. Demikian warta jemaat minggu yang dapat disampaikan. Kami atas nama Majelis Jemaat GKM Murung Pudak mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat, kami persilakan berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dari PKJ nomor 7 baitnya yang pertama. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Amin. Jemaat sekalian kembali. Jemaat, kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 17. Kita nyanyikan bait yang pertama. Tiada yang setaranya.
doa pengakuan dosa dan doa ucapan syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam surga, Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa, atas berkat serta karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Bapa, agar kami layak menerima janji dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami, di mana saat ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, menjauhkan pikiran kami yang tidak menentu, agar kami dapat beribadah memuliakan nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca bagian firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dengan perikop, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di hadapannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya.
Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab dia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Sampai di sini pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memberlakukannya. Amin. Petunjuk hidup baru diambil dari Kolose 3 ayat 12 dan sampai 14, dan untuk itu sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyinya. "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum pelayanan firman dan doa syafaat, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, "Muliakan Allah Bapa." Amin.
firman oleh Bapak Pendeta Budi Haryadi, MD. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur pada minggu ini kita walaupun masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kalau boleh kita melaksanakan ibadah dalam sukacita dalam Tuhan. Minggu ini kita bersama-sama masuk dalam minggu pertama sesudah Trinitas. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama merendahkan diri kita bersama berdoa. Allah di surga, kami rindu urapan kuasa-Mu urapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam seluruh sidang jemaat-Mu. Siap melalui tuntunan bimbingan kasih-Mu, kami dapat memahami firman-Mu, kami dapat melakukannya sehingga firman-Mu boleh hidup dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami sambut firman dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Allah dalam minggu pertama sesudah Trinitas ini, yaitu dari Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8, yang demikian beritanya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus manggil ke-12 murid, ke-12 rasul. Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Tuhan, oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam
bulan ini kita diajak memberikan tema dalam firman Allah dalam bulan ini, yaitu menjadi saksi iman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama diajak oleh Tuhan Yesus bagaimana mengajarkan untuk menjadi saksi iman. Ada beberapa langkah sebagai pelayanan untuk menjadi saksi iman. Pertama, untuk menjadi saksi iman, Yesus melakukan pengajaran. Pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus adalah memberikan Injil atau memberitakan Injil atau memberikan kabar baik, sehingga melalui memberitakan kabar baik itu, melalui itu Yesus memberikan pengajaran, Yesus memberikan pemahaman, Yesus memberikan pengertian tentang kehidupan yang datang dari Tuhan, yaitu tentang keselamatan dan tentang kerajaan surga. Dan yang kedua, untuk menjadi saksi iman, Yesus juga mengajarkan bagaimana mewujudkan iman dalam tindakan yang nyata atau tindakan yang konkret, yaitu Yesus mau menolong setiap orang dengan belas kasihan kepada orang yang sakit, orang yang lemah, kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan langkah yang ketiga yang disampaikan Yesus untuk menjadi saksi iman adalah melaksanakan pelayanan lebih maksimal. Sehingga pada saat itu ketika melihat, ia mengumpamakan umat-umat Tuhan bagaikan ladang. Ladang cukup banyak, tapi penuai sedikit. Sehingga ia melihat bagaimana supaya ladang-ladang itu dapat dituai dengan baik, sehingga Yesus memberikan strategi pelayanan. Perlu memaksimalkan pelayanan sehingga ia harus menambah lagi dengan memanggil 12 muridnya. 12 muridnya dipanggil untuk memberitakan, untuk menjadi perpanjangan tangan kasihnya, supaya pelayanan juga lebih maksimal. Dan kenapa Yesus juga memanggil 12 muridnya adalah dalam rangka untuk melanjutkan karya kasih, pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik tentang kasih, keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam memaksimalkan pelayanan, Yesus juga tidak serta-merta hanya memanggil 12 muridnya, tapi dia juga membekali, melengkapi murid-muridnya dengan kuasa Roh Allah. Untuk apa saudara? Supaya murid-muridnya juga bisa melakukan kehidupan keteladanan yang sudah dilakukan Yesus untuk melaksanakan kehidupan pelayanan sebagai wujud kesaksian iman bagi murid-muridnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, murid-muridnya juga mempunyai tugas yang sama. Mereka juga memberitakan Injil, mereka memberikan pengajaran, dan mereka juga sama harus dalam pengajaran mereka diikuti dengan tindakan nyata, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kena kusta, membangkitkan orang mati, dan itu dilakukan dengan ketulusan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui cerita nas yang dibagikan kepada kita pada hari ini, yang pertama, mari kita bersama-sama juga menteladani bentuk kasih Yesus yang dinyatakan kepada umat-umatnya. Kita mau meneladani, mau melayani dengan hati Kristus, yaitu melayani dengan kasih, ketulusan,
kerendahan hati, serta kepedulian dengan jiwa, memiliki jiwa welas asih atau jiwa yang memiliki belas kasihan, baik untuk keluarga, baik untuk gereja, masyarakat, maupun di tempat di mana kita bekerja dan dimanapun Tuhan juga mempercayakan kita. Itu yang pertama yang diajarkan Yesus sebagai wujud kesaksian iman. Karena iman tidak disaksikan hanya dengan ucapan, tapi juga disaksikan dengan sebuah tindakan. Oleh sebab itu mari kita melayani dengan hati Tuhan, bukan dengan hati manusia, supaya ada ketulusan dan kesungguhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mari kita juga melayani dengan kekuatan Allah, supaya Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, sehingga kita dimampukan untuk terus menemukan berbagai strategi dalam pelayanan, sehingga kita bisa melayani segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam bentuk kebersamaan. Itu juga yang mau diajarkan oleh Yesus, supaya pelayan-pelayan kita akan menjadi pelayan yang lebih baik. Apa yang kita buat menjadi pelayan yang lebih maksimal, sehingga kebersamaan itu sangat-sangat kita perlukan, dan kita terus jaga dan kita pelihara, supaya kita bisa membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui pelayanan kita dapat membangun jemaat. Mari melalui pelayanan kita bisa menguatkan jemaat. Mari melalui pelayanan kita bisa menyembuhkan jemaat. Mari dari pelayanan kita juga bisa membebaskan jemaat dari berbagai kehidupan, berbagai pergumulan, bahkan dari berbagai kesalahan-kesalahan, sehingga semuanya sungguh-sungguh memberikan sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kita. Inilah yang dikehendaki Allah bersama-sama dalam kehidupan kita. Dan inilah bentuk kesaksian iman yang dapat kita kerjakan. Sehingga dengan kehidupan demikian, kita sebagai anak Tuhan bisa mewujudkan bentuk kesaksian, baik secara ucapan dan juga dengan tindakan, sehingga itu menjadi kesaksian yang lengkap. Inilah pesan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucap syukur, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah menyapa kami dalam setiap pribadi dan rumah tangga kami masing-masing. Kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu Bapa. Ajarlah kami bersama dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama boleh melayani dengan ketulusan dan kesungguhan. Kami melayani dengan hati Tuhan. Ajarlah kami juga melayani dengan kekuatan Tuhan. Ajarlah kami juga melayani dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi semuanya adalah bersifat pelayanan kami untuk membangun, untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk menyembuhkan, untuk menghibur, dan bahkan memberikan pengharapan keselamatan masa depan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman. Bapa, kami bersama-sama dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing. Kami menyatukan hati dan pikiran kami. Kami bersama-sama berdoa. Tuhan berkati kehidupan gereja-gereja Tuhan. Di mana tempat secara khusus gereja-gereja Tuhan yang ada di Resort Murubudak dan yang ada jemaat Murubudak ini. Tuhan berkati kehidupan kami semua sebagai gereja-gereja Tuhan. Baik kami sebagai pribadi, keluarga, jemaat, memberkati. Pada surga kami memang tidak bisa melaksanakan ibadah
di gereja secara fisik, tapi kehidupan kami adalah gereja-gereja yang hidup. Oleh Saudara surga, biarlah melalui kehidupan kami masing-masing sebagai gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Bapak surga, berkat juga tugas dan pelayan kami untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapak surga, demikian juga pada hari ini kami bersama-sama dalam tim pelayanan Tuhan, juga Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan sudah pakai kami bersama melayani Tuhan, biarlah hidup kami, kehidupan kami Tuhan berkati. Harapan, cita-cita masa depan kami juga Tuhan memberkati. Bapak surga, berkati juga seluruh program kerja kami, baik program budaya pembangunan secara fisik maupun secara rohani, Tuhan berkati. Bapak surga, demikian juga Tuhan, rumah tangga kami bersama-sama, keluarga kami masing-masing, kami serahkan Tuhan semuanya dalam Tuhan. Tuhan berkati kami selaku orang tua, memberkati kami selaku anak-anak, remaja dan pemuda, janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang tua yang sudah jompo. Tuhan berkati. Tuhan berkati masa depan kami masing-masing. Tuhan berkati pekerjaan kami masing-masing. Tuhan berkati juga pergumulan kami masing-masing. Tuhan juga berkati jemaat-jemaat yang sakit di rumah penerima sakit. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, demikian juga Tuhan, harapan, rencana, cita-cita kami juga serahkan dalam Tuhan. Berkat Tuhan juga dalam kondisi seperti ini, kami tetap diajar mengucap syukur. Dan berkati juga Tuhan setiap ucapan-ucapan syukur jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tambahkan karunia, tambah karunia, berkata berkat suka tambah sukacita, sehingga kami terus menemukan kasih Allah yang luar biasa. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, dalam kebersamaan kami pada saat ini, kami serahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa negara kami, para pemimpin negara kami, dari tingkat tinggi sampai daerah. Tuhan juga berkati semua warga negara Indonesia Tuhan, dalam kami bersama menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan. Berikan pertolongan kasih-Mu Tuhan, berikan penyucian pengudusan kami dari berbagai kehidupan yang menakutkan pada saat ini. Jauhkanlah kami dari virus corona Bapa. Bahkan kami mohon Tuhan kepadamu, masyarakat yang terkena virus corona Tuhan, kami mohon melalui obat-obatan tanpa medis, Kau tahirkan mereka. Demikian juga Tuhan berkati para medis yang bertugas untuk menolong setiap orang sakit, yang membuka orang sakit, untuk bungkus mereka dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, supaya mereka tidak tertular, dan bahkan Kau pakai mereka menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk membebaskan orang-orang sakit yang tertular dari virus corona, supaya mereka semuanya dapat sembuh. Terima kasih Bapa surga, inilah harapan-harapan kami, seluruh harapan kami, masa depan kami seluruhnya Bapa, kami serahkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami Bapa, kami serahkan semuanya dan segala kerendahan hati kami hanya ke dalam tangan pengasihan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Marilah kita mendengar nas persembahan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9, demikian bunyinya. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini?
Karena semuanya itu datangnya dari Tuhan, kami berikan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita puji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367, kita nyanyikan bait 1. Padamu Tuhan dan Allahku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan segala tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat hebat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.